praktisnya ya. Kita mulai ya. Ya, hari ini kita mau belajar Ibrani 2, khususnya bagian yang kedua, part 2 tentang kata kerja. Ya kan? Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita perlu refresh dulu ya. Apa namanya? Ibrani 1. Ya. Saya share screen-nya ya. Nah, tentang alfabetnya, ini harus diingat lagi. Ya, coba kita baca. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Faf, Jai, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Sameh, Ayin, He, Sadeh, Kaf, Res, Sin, Shin, Kaf. Nah, ya, Alef itu berarti silent. Oke. Bet itu berarti B, transliterasinya seperti ini. Ya. Gimel itu G, transliterasinya G ya. Dalet D, ini transliterasinya. He itu dibaca apa? Diucapkan H ya. Itu he. Faf atau wow itu transliterasinya W, diucapkan W gitu ya. Misalnya W gitu. Jain Z ya, misalnya Zion. Oke, Zion bacanya. Nah, ini Z. Ini cat keh ya, misalnya bah. Ya, nah ini tulisannya ini. Lalu tab seperti ini. T lalu yod ya, diucapkan Y, misalnya yes. Kaf ya, seperti K ini ya. Terlalu ini ya, apa matiin aja deh, nggak perlu ya. Tapi bisa ikuti ya. Dari ini ya. Nggak jelas juga. Hah? Kelihatan? Oh. Lalu lamet itu L, mem itu M, nun itu N, samek itu S, ayin itu silent ya, seperti ini. P itu P, sade itu T ya, misalnya boots, T ada S-nya ya. Kof itu K, res itu R, sin itu shin, sheh ya, misalnya sheep, taf itu T ya. Ya, ada 23 abjad ini semua. 23 konsonan atau 23 abjad konsonan ya. And then final formnya ini perlu diingat lagi. Yang Marni dan teman-teman sana udah punya buku ini enggak? Punya, Pak. Ah, udah punya ya. Ya, dibuka aja. Iya, Pak. Masih ada nggak di komputernya? Puji Tuhan masih ada. Oke. Waktu itu kita sudah belajar sampai chapter 11 ya. 12 kan tentang kata kerja. Nah, ini kita mau lanjut. Alfabet yang seringkali confuse. Nah, antara bet dengan kaf, hati-hati. Gimel dengan nun ya. He, tet, taf. He ini dibunyikan apa? H, ya kan? Tet ini dibunyikan apa? Keh. Taf ini dibunyikan apa? Diucapkan apa? T, ya kan? Kalau ini sin dengan shin, ini s, ini sh, sheep misalnya ya, sheep, she, nah, ada h-nya. Kemudian final mem, m ini dengan samek mirip-mirip ya, ini m, ini s. Dalet mirip dengan res, hati-hati ya. Sade dengan ain mirip-mirip. Sade ini suara bunyinya apa? Teh. Kalau ini silent. Ya kan? Ini vav V ya, dengan zain Z mirip. Vav dengan
final nun, N ya. Final kaf, ini K dengan final nun. Nah, hampir mirip. Kemudian ini tet, ya, dengan taf. Ini bunyinya sama-sama T. Ya, kof dengan kaf, sama-sama K. Samek dengan sin, sama-sama bunyinya S, diucapkan S. Ya. Oke, saya kira ini kalian bisa pelajari kembali, ya. Kemudian kita juga belajar vowel. Tadi ada 23 konsonan, sekarang ada vowel. Ada short vowel, vowel yang pendek, ya A, E, I, O, U, seperti abjad Latin ya, atau abjad kita ya. A itu namanya patah, E namanya sigol, kirek itu I, O itu kamet hatuf, U itu kibuts. Nah, simbolnya itu seperti ini. Patah, ya, patah itu tanda negatif gitu ya. Sigol segitiga gitu, titik segitiga, kirek titik ya. Kamet hatuf seperti tanda T gini ya, T besar, kibuts titik diagonal ya gitu ya, titik 3. Oke, ini bacanya apa? Patah A, sigol E, kirek I, kamet hatuf O, kibuts U. Nah, itu yang short vowel ya, yang umum muncul. Tapi ada yang namanya long vowel. Antara lain vowel yang panjang. Jadi kalau tadi patah, vowel yang panjang itu menjadi kamet. Mirip dengan kamet hatuf yang O ini, ya. Nah, ini kamet A. Lalu E yang panjang sere. O panjang itu holem. Cuma 3. Yang hirek nggak ada. Ya, kibuts nggak ada. Kibuts itu kan berarti U ya, nggak ada. Yang ada cuma A, E, O. Nah, transliterasinya jadi seperti ini. A terus ada tanda panjang ya, garis panjang di atas. Nah, kemudian ada yang long vowel yang unchangeable. Tadi long vowel yang changeable. Ini long vowel yang unchangeable. Tambahan ya. Misalnya ada A, lagi ada E, ada I, ada O, ada U, cuma memakai yod atau hirek. Ya. Nah, misalnya ini tadi kamet tambah yod jadi kamet yod. A. Sere itu kan E, jadi sere yod dan sigol yod. Hirek kan I, ditambah yod jadi hirek yod. Holem itu kan O. O panjang. Lalu tambah vav menjadi holem vav. Surek itu U. Ya, U panjang. Nah, seperti ini. Oke, nanti diingat lagi. Lalu ada reduce vowel, hatef patah, hatef sigol, hatef kamet. Jadi A, E, O. Tambahan hatef. Hatef itu vowel yang direndahkan suaranya. Ya, nah ini jadi bacanya A, ini E, ini O. Kalau ini kamet yod A, sere yod E, sigol yod E, hiret yod I, ya kan? Holem vav O, surek U. Nah, kamu lihat U-nya itu berarti ada berapa itu? U-nya itu ada kibuts seperti ini. Lalu ada suret. Nah, seperti ini. Ya. Di sini nggak ada. Untuk vowel A ada kamet, lalu ada patah. Pertama ada patah, lalu ada kamet, ya A panjang, lalu ada kamet yod seperti ini, dan ada hatef patah, ada tanda titik 2-nya ini ya. Kemudian bunyi E itu yang normal apa? Yang short, sigol. Yang panjang, sere, ya kan? Nah, ingat.
Nah, bunyinya seperti ini. E, sigol, sere. Lalu ada lagi nggak yang pakai iot? Ada sereyot, sigol yot. Ini kan tadi ada di sini sere, lalu di sini sigol. Nah, ditambah yot jadi e yang panjang. Ya, tambah yot ini berarti e-nya panjang. E gitu. Bandingkan dengan e. Nah, itu bedanya ya. Lalu ada lagi tambahan hatep. Jadi hatep sigol. Lambangnya atau simbolnya seperti ini ya. Nah, itu vokal E. Lalu vokal I. I apa saja? Hirek. Ya. Lalu apa lagi? Hirek yot. Ada 2. Oke. Nah, ini hirek nambah yot. Hirek yot. Hirek yot itu berarti I-nya panjang. Nah, lalu ada O. O itu kamet. Dari sini ya. Ya, kamet hatuf. Lalu ada holem, O panjang, dan pakai vav. Holem, vav. Nah, ini O-nya panjang. Ya, lalu pakai hatep juga. Oke, hatep kamet. Nah, kalau gini dibaca O. Bukan hatep bukan dibaca A tapi O, ya. Nah, O ada 3 hatep kamet. Lalu holem vav, ya kan? O yang panjang. Lalu ada holem O panjang dan kamet hatuf O yang pendek. Nah, U ada kibbutz, surek, lalu surek ya, U yang panjang dan udah itu ya. U ada 2, kibbutz dan surek. Yang ada 2 cuma hirek dan kibbutz ya atau surek. I hirek yang I dan surek. Nah, ini summary-nya seperti ini kira-kira ya untuk vowel, patah, sigol, hirek, kamet hatuf, kibbutz. A, E, I, O, U. Ini yang short. Lalu yang panjang, kamet, sere, holem. Unchangeable, long. Ya, ini pakai yod dan holem. Ya. Nah, ini ada kamet yod, sere yod, sigol yod, hirek yod, holem vav, surek. Kemudian vowel yang pakai patah, hatep, yaitu hatep patah, hatep sigol, dan hatep kamet. Jadi ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 14, 12, 14, 17. Tambah 2, 3, 40, ya kan? Kemudian ini ingat, ini sifa. Sifa itu adalah simbol silent. Silent sifa atau vokal sifa. Jadi, bisa diucapkan, berarti vokal sifa diucapkan seperti ya, tapi yang setengah vokal silent berarti nggak diucapkan. Lalu ada dages forte, ada tanda titik. Jadi ini berarti menunjukkan apa dages forte ini? Hah? Iya, double konsonan. Nah, misalnya contohnya seperti ini ya, misalnya bed ini jadi double B dia. Ya. Atau misalnya ini jadi double S ya kan? Karena ada dages forte titik di dalamnya ini. Oke. Syllable, setiap suku kata selalu dimulai dengan 1 konsonan dan 1 vowel ya. Misalnya kalau ada 2 vowel ya berarti 2 suku kata, misalnya dabar berarti 2 vowel. Berarti 2 suku kata ya. Nah, ini A, ini A ya. Kata kamet ya kan. Lalu ya saya kira suku kata kita skip aja. Yang penting intinya di situ. Nah, kita belajar kata benda. Kata benda berarti cirinya ada perbedaan maskulin dan feminim atau gender. Ya kan? Nanti kalau kalian lihat di Bible Box itu selalu di Ibrani itu ada maskulin, feminim.
Lalu ada juga number, singular dan plural, dan dual. Dual itu berarti dua ya, berpasangan. Oke, nah ini yang kita perlu ingat, maskulin, feminim, lalu ada number, singular, plural. Nah, untuk setiap maskulin, singular, pluralnya beda-beda akhirannya, endingnya, ya. Sedangkan feminim juga gitu. Biasanya kalau misalnya ini bacanya apa? Sus. Kalau jadikan plural, tambah im. Jadi su, sim. Ya. Nah, kalau dual, su, ayo ini bacanya apa? Susain. Ya. Susain lu gitu kan. Susain. Kalau ini bacanya apa? Yang ini. Ya. Ya, yang ini. Oh. Kabelnya ini. Jangan pakai kabel yang ini, ganti kabel. Coba nggak usah pakai ini. Semuanya. Buka ini. Langsung colok di sini aja. Ambilin itu aja loh, yang ini. Oh nggak bisa ya. Harus yang kecil aja. Ini Torah, lalu apa di bawahnya itu? Torot, ya kan? Lalu bawahnya lagi apa? Hah? Torateim. Apa? Torateim. Yang pluralnya? Torot, ya, akhirannya ot. Lalu Torateim, ya, Torateim. Yang pendek cukup nggak sampai sini? Ini nggak bagus. Nah ini kan terang. Nah gitu. Edison ini kurang dia. Kamu gimana sih? Pada blank nih. Ya, ini kan lebih jelas. Itu jangan dipakai lagi. Buang aja lah. Si babi makan apa? Kesel saya. Iya, barang rusak. Udah jangan dipakai lagi. Kecuali darurat. Oke, kita lanjut. Nah, kalian harus belajar objeknya lagi. Ya. Semua. Karena kalau nggak belajar kembali pasti lupa. Oke, itu noun. Lalu kita juga udah belajar apa? Definite artikel, ya. Yaitu H ini. H ini ya. Bacanya apa? H. Misalnya ditambah raja nih, melek. Berarti H melek. Ya. H melek. Berarti raja itu. The king. Kalau ini a king, seorang raja. Nah, kalau diikuti
H atau definite article, lihat ini menjadi H melek. Nah, strukturnya he plus, ya kan? Ini apa ini? Ya, plus dages forte, ada titik nih. Nah, lalu he patah dages forte plus melek, maka tulisannya jadi H melek. Nah, kalau di parsing berarti ada definite article, lalu ada gendernya kan, maskulin kan, melek, lalu singular. Karena ini kata benda, selalu ada gender dan singular atau plural. Nah, kalau diikuti definite article, berarti fungsinya apa definite article itu? Fungsinya nanti diterjemahkan jadi itu, atau sudah ditentukan, raja itu. Yang sudah tertentu ya, itu namanya definite article. Oke. Nah, kita juga udah belajar conjunction verb. Ya kan? Masih ingat? Nah, conjunction verb itu N, artinya dan. Jadi dari verb plus sifat. Ya kan? Ini kan lambang sifat. Nah, gitu. Saya besarin deh ya. Nah, artinya dan. Maka ini coba ini baca. Bed. Ya kan? Nah, a bed and a servant. Dan seorang hamba. Oke? Lalu ini apa gimana? Ini gimana bacanya? Hah? Isa. Kita berapa orang ini ya? 13. Tambah total 21 ya. Hadir nggak hari ini semua? 5, 8, 10, 13, 16. Online berapa? Online 1, 2, 3, 4, 5. Kurang siapa ya? Sarah nggak ikut? Sarah ikut nggak ya? Sarah enggak ya? Oke. Tapi memang nggak ada nama Sarah di sini. Citra, Edison, Erli, Esther, Marlon, Marni, Marson, Mercy, Meriana, Nesti, Dixon, Noniat, Rando, Reni, Ribala, Seniman, Tami, Upik, Elizabeth, Francisca, Deti. 21 ya. Siapa yang nggak hadir? Kurang 1. 3, 5, 9, 10, 16, tambah 5 ya. Iya, berarti nggak ada yang hilang. Bagus. Hilang harus dicari kan. Ini gembala yang baik. Nah, tanda tangan dulu. Saya kasihan yang di Jakarta sama Lumajang ini. Nggak tahu mereka itu masih mahasiswa atau udah jadi pendeta nih. Nggak ngerti saya. Mungkin pendetakan aja udah. Ngapain sekolah-sekolahnya? Pusing dengan Ibrani. Tanpa skripsi ya Pak. Iya. Skripsinya dihilangin. Udah kalian bayar saya aja lah. Astaga. Ini direkam. Nanti dipotong aja. Nah, nggak orang lihat saya juga bisa bercanda kan. Potong aja, dipotong. Percaya kok, Gimana juga percaya. ngeri.
Oke, coba kita kembali ke laptop. Faishah bacanya kan. Terus yang ini bacanya apa? Oke. Faishah. Saya tahu yang di online mesti di-refresh lagi ya. Saya harap belajar Ibrani 2 ini nanti kalian sambil ingat yang Ibrani 1. Ya, pelan-pelan. Ya, kalau kalian nggak pernah ulangi, ya akan lambat. Tapi kalau kalian cepat pelajari lagi, baca lagi ya, maka itu akan cepat. Oke, Marni dan Marni DKK, ya. Iya, Pak. Kawan-kawan. Oke, nah ini kemudian vokal, conjunction verb ini diikuti oleh apa ini? Definite artikel. Nah, maka bukan a woman lagi, tapi the woman. Ya kan? And the woman. Dan wanita itu. Kalau yang di ini, dan seorang wanita. Nggak ada kata itu. Ya. Dan seorang wanita. Kalau ini, dan wanita itu. Nah, ini bedanya. Satu pakai definite artikel, satu tidak. Tapi sama-sama pakai sifat. Conjunction verb ya, diikuti sifat. Ya. Nah, ini conjunction verb itu artinya dan, and ya. Kalau di Yunani kan kai, ya kan? Oke, sekarang kita lihat preposition chapter 6. Nah, preposition ingat lagi itu kata depan. Bahasa Indonesianya kata depan. Di, ke, dari ya. Di atas, di bawah, sebelum, sesudah, itu semua kata depan. Nah, dalam Ibrani itu ada independent preposition, lalu ada makef preposition dan inseparable preposition. Ya. Oke. Nih ya. Independent preposition, misalnya contohnya, independent itu preposisi yang berdiri sendiri. Misalnya di pene, hamelek, before the king. Kalau ini bacanya apa? Under the tree ini apa? Nah, ta? Apa? Ta apa? Tahat? Ha apa? Ha? Ini apa? Ini ain atau sade? Hah? Sadar? Sade. Itu bisa. Jadi bacanya ha, et, ya kan? Oh, haaret. Kalau ngantuk cuci muka sana. Oke. Nah, ini sekarang ya pakai makef. Ini tanda makef ya. Yang ini. Oke, coba baca. To the temple. Ibraninya aja. Apa? Hahe kau. Nah, ya kan? L-H-E kau. Oke. Kalau ini coba Marni. Wajahmu yang nampak di sini.
Min haares. Iya, haaretz. Haaretz. Iya. T Iya. tapi ada S-nya. Haaretz. Haaretz artinya the land atau the earth ya, tanah atau bumi. Jadi min itu artinya from. Berarti preposition, lalu ada noun, ya kan? Min haaretz, from the land. Ya. Nah, tapi yang sering muncul juga ini adalah inseparable preposition. Ya, besadeh in a field. Ya, ke melek, artinya like a king. Nah, gitu. Nah, ini ya, yang inseparable preposition ini yang sering muncul, misalnya bekele, ingat aja beke ini kele ya, atau beleke ya. Bet, lamet dan kaf ya kan. Lalu ada sifat. Nah, ini in, by, with. Nah, ini munculnya ada dalam perjanjian lama itu 15.000 sekian. Le itu 20.000 paling banyak ya. Kemudian ke ini 3.000. Jadi paling banyak itu preposisi le ini ya, dan be. Nah, be in, by, with, le itu to, for, ke ini like, as, according to. Ya, ini kalau di terjemahan Indonesia ya in, di dalam ya, atau oleh atau dengan. Kalau le itu kepada atau untuk ya, atau untuk, for. Oke. Ke ini seperti atau menurut ya, menurut, according to. As itu atau like ini sama, seperti. Oke, sekarang kita move to adjective nih, Hebrew adjective. Kata sifat ya kan, fungsinya menjelaskan kata benda. Nah, sama karena dia menjelaskan kata benda, maka dia juga punya maskulin, feminin, singular, plural. Ya, misalnya tof bagus atau baik ini tofim. Tofim. Imnya sama ya. Kayak di noun ada akhirannya, ada endingnya atau inflected-nya. Oke. Kalau di kata benda kan tadi juga gitu, akhiran im. Kalau feminimnya akhiran ot. Ya. Yang plural, tapi yang tunggal, yang singular akhiran ah. Nah, ini coba baca. Tof. Tofim. Nah, ini tofa. Ini tofot. Nah, gitu. Nah, ini akhirannya nih. Ini im, ini kalau ah dengan ot itu berarti feminim. Kalau im berarti maskulin plural. Kalau maskulin singularnya nggak ada ya. Halo. Oke. Kegunaannya ya atributif, predikatif, dan sebagai substantif. Nah, itu kegunaan kata sifat di mana-mana begitu. Di Yunani juga sama. Ya. Atributif itu misalnya contohnya menjelaskan kata benda good man. Kata sifatnya mana? Good. Menjelaskan man. Laki-laki ya. A good man atau the good man sama. Itu atributif. Sedangkan predikatif bukan good man tapi the man is good. Jadi ada kata kerjanya. Ya, ada kata kerja to be-nya. Nah, good-nya ini menjadi predikat dari man. Ya. Kalau the good man, good-nya ini menjadi atributif dari man atau modify man. Mendeskripsikan man yang baik, lelaki yang baik. Ya. Sedangkan ini the man is good, good-nya menjadi predikat atau sebutan dari
laki-laki itu. Oke. Nah, satu lagi fungsinya substantif. Misalnya kata sifatnya jadikan kata benda atau berdiri sebagai kata benda. Nah, misalnya hei hakam. Ini artinya wise, the wise. Secara literal itu artinya the wise, bijaksana. Tapi maksudnya itu orangnya yang bijaksana. Sehingga memang kata benda orangnya itu man-nya itu hilang di sini. Nggak ada is-nya nih. Ya kan? H is-nya nggak ada. Cuma ada kata sifatnya, yaitu hakam ini. Hakam ini artinya bijaksana. Hakam. Hakam. Kalau Yunaninya Sophia. Nah, itu artinya wisdom. Wise. Kalau Ibraninya hakam. Oke. Good itu baik. Ibraninya apa? Tov. Yunaninya agathos. Nah, itu. Ya. Nah, substantifnya itu seperti itu. Misalnya nih hatovot. Ya. Literalnya artinya ya the good. Tapi kok ada tambahan women? Karena fungsinya sebagai substantif. Jadi nggak perlu ada tulisan woman-nya di sini, women-nya di sini. Tapi orang sudah tahu ini maksudnya the good women. The good women ya. Artinya perempuan-perempuan yang baik. Nah, akhiran out ini kan feminim kan? Maka bukan men tapi woman atau women. Ya, ini kalau tunggal bacanya woman, kalau jamak women. Nah, gitu ya. Seringkali kita susah membedakan bagaimana membaca ini ya. Ini kan bacanya bukan woman, itu tunggal. Ini udah jamak soalnya. Women. Nah, kalau ini the woman. Kalau ini the good women. Oke. Coba kita belajar baca Ibrania. Is tov. Is itu berarti artinya apa? Laki-laki, a man. Tapi diikuti tov, maka menjadi a good man. Ya, tovnya ini kan kata sifatnya. Lalu ha is ini artinya the man. Ha is, kalau ini is saja. Lalu diikuti ha is berarti the man. Kata sifatnya ini ha tov. Nah, lihat kalau di kata bendanya ada definite article, maka kata sifatnya juga ikut. See? Ya, jadi ha is ha tov. Coba baca. Nah, gitu. Ha is ha tov, the good man. Nah, kalau dia predikatif, misalnya ini ya, ha is tov. Bedanya dengan ha is ha tov ini bedanya di mana? Iya, kata sifatnya tidak ada definite. Nah, kalau kata sifatnya nggak ada definite, nggak ada hanya ini, maka jadi predikatif. The man is good. Hanya nggak ada soalnya. Ya kan? Lalu hatofa haisah. Sama-sama ada definite nggak di situ? Yang mana definitnya? Haisah. Berarti the woman kan? Good-nya ada nggak? Tofa. Nggak ada. Maka dia predikatif. Coba ada hatofanya. Jadi the good woman jadinya. Bukan the woman is good, tapi the good woman. Nah, tapi karena nggak ada definite artikelnya, jadi predikatnya predikat adjektif nggak pernah ambil definite artikel ya. Nah, maka jadi predikatif. H-nya nggak ada, tapi
hanya ada tofa di sini. Oke. Sekarang kita lihat pronoun. Kata ganti. Kata ganti itu ada singular. Kata ganti itu ada personal pronoun. Misalnya kalau dalam bahasa Inggris ada I, we, you, he, she, it, they, ya kan? Nah, dalam Ibrani juga ada kata ganti. Kata ganti personal atau personal pronoun. Nah, berarti ada singular, plural, orang pertama, kedua, dan ketiga. Lalu ada maskulin, feminim, dan common. Common itu berarti bisa maskulin, bisa feminin, atau dua-duanya. Ya, campur gitu. Common. Nah, kalau I Yunaninya apa? Ani atau anoki. Pluralnya apa? Ahe nu, ya kan? Artinya we. Kalau you yang singular tapi maskulin, ata. Kalau yang plural, atem. Ya. Nah, ini nanti di Bible Box itu sudah ada muncul. Dia pronoun, lalu dia singular atau plural, lalu dia orang keberapa, lalu maskulin atau feminim atau common. Ya, saya kira ini tinggal diingat-ingat lagi. Kita lihat ada juga namanya demonstrative pronoun. Berarti ini this dan that. This itu ini, that itu itu. Jamaknya des, those. Lalu dibedakan maskulin, feminim. Ya. Nah, ini bacanya apa? Z. Ini? Apa? Apa? Ele. Oke. Yang ini? Coba yang online dong. Masih hidup nggak? Ini? Oh. Hah? Oh. Oh? Atau zot? Zot ya? Ini? Ele. Iya. Ini? Oh. Kibuts atau surek? Yang ini. Surek ya kan? Jadi bacanya apa? Hu. Ya, he, surek, dan alef ya kan? Ini? Hem. Hem dan hemah. Hemah. Oke. Udah mulai ingat ya. Amnesianya udah mulai pelan-pelan kembali. Soalnya mereka udah 1 tahun lebih ya. Lalu? He. Lalu ini? Hen. Lalu? Henna. Henna. Iya. Oke. Nah, tujuan kita di Ibrani itu selain tahu artinya ini kan nanti kalian bisa nerjemahin. Nah, nerjemahinnya misalnya kayak gini. Ini apa ini? Oh, diterjemahin jadi this man. Lelaki ini. Tapi tahu artinya. Oh, ini maksudnya demonstratif itu menunjukkan sesuatu, ya kan?
gitu. Nah, jadi belajar Ibrani ini kalian bisa baca, kemudian bisa menerjemahkannya, dan nanti di eksegesis bisa menjelaskannya. Oh, ini demonstratif maksudnya apa? Tadi ada definite artikel maksudnya apa? Preposisi, ya. Lalu apalagi tadi kita belajar pronoun. Nah, nanti kita akan belajar kata kerjanya. Oh, ini call perfect maksudnya apa? Ini justif, ini infinitif, ini participle. Sama kayak Yunani. Ini perfect, call perfect itu maksudnya apa? Imperfect maksudnya apa? Ya. Oke. Nah, dari pelajaran kita itu nanti akan sampai chapter 23. Sentence syntax. Nah, ini ketemu sintaks kan? Di Yunani ada nggak sintak? Syntactic form, ya kan? Nanti di Ibrani juga belajar syntactic form. Gitu. Tapi chapter terakhir nanti. Ya. Nah, tugas kalian itu kuasai aja chapter 1 sampai 23. Nih. Saya nggak minta sampai chapter 35 atau berapa ini. Ya. Nah, nanti di Ibrani 2 itu setiap minggu nanti ada tugas mingguan. Ya. Ada latihan-latihan yang saya kasih, tulis tangan. Oke, supaya abjadnya nanti tambah bagus tulisannya. Yang online gimana Pak? Tulis tangan juga? Iya, nanti terus difoto. Oh ya, terpaksa Oh. kita harus pakai Google Classroom ya. Kan mereka nggak mungkin pakai pos kan. Nggak apa-apa sih aku sama Mercy Pak, tapi yang tinggal itu. Iya, ya. Kami cepat pulang sana. Kalian kan pulang kampung ya? Kampus Pak, Oh, bukan kampus. Kita kampung. kampung. Dengarnya kampung. Nggak diterima kalau pulang kampung ini. Berarti harus pakai Google Classroom karena kalau nggak Rando nanti punya alasan. Oh, nggak Betul. ada linknya, mau kirim gimana kan dia. Kami ngikut-ngikut aja, Pak. Grup ya, kirim. Jadi nanti kirim di tugas WA aja. mingguan ditulis tangan, nanti kalian fotoin, kirim ke link Google Classroom. Nah, tapi yang di sini udah sekalian di Google Classroom. Karena tulis tangan ya kumpul kertasnya aja. Ya, cuma masalahnya sekarang saya juga nggak periksa, saya buang aja. Enggak. Saya periksa, saya cuma nih kan kita juga bahas di kelas. Oke, jadi kalian kerjain tugas terus kita bahas di kelas, kalian koreksi, nanti tinggal boleh. Saya tinggal ambil nilainya. Ya. Oke. Nanti saya bikin Google Classroom. Nah, kita sampai tadi preposisi sudah, adjektif. Nah, misalnya nanti kalau ketemu nih, karena ketemu kalimat ini atau Ibraninya ini, kalian bisa terjemahkan, oh, the woman is good. Tapi tahu maksudnya. Oh, ini woman-nya, ini good-nya adalah predikatif, menjelaskan predikat dari woman. Nah, gitu. Ya. Atau ini atributif, kata sifatnya atributif, modify noun. Ya, jadi top-nya di sini menjelaskan is, atau good-nya di sini mendeskripsikan atau memodify man. See? Ya. Paham? Oke. Ya, ini pronoun tadi, sekarang kita lihat pronominal suffix ya. Nah, suffix itu kan berarti akhiran.
akhiran pronominal. Artinya akhiran kata ganti yang menunjukkan itu kata ganti. Misalnya di sini pronoun suffix itu bisa posesif ataupun objektif. Posesif itu berarti milik ya. His, her, our kalau dalam apa namanya bahasa Inggrisnya, atau objektif itu berarti him, her, us ya. Nah, contohnya misalnya nah ini bisa pronoun suffixnya bisa my, your, his, her, our, your, their ya. Nah, ini misalnya contohnya nih Susi. Ini kan he, read, your. Berarti my. Akhirannya Susa. Nih ada patah dan yot, berarti jamak my horses. Nah, ini akhirannya ini. Berarti your. Tapi kalau akhirannya nu, berarti our. Ya. Oke. Nah, our. Artinya kuda kami. Gitu. Nah, itu pronominal suffix. Maksudnya itu menunjukkan tipe 1 berarti dia apa namanya? Posesif, tapi juga bisa objektif. Objektif itu misalnya kayak ini. Nih. To me, to you, to us. Ya kan? On us. Nah, ini me, you, him, her, ini objeknya semua. Me, you, him, her, them, itu objek. Ya. Oke, construct. Masih ingat construct? Construct itu menunjukkan hubungan apa? Hah? Jadi kalau ada dua kata benda, ada hubungan konstruknya. Contoh misalnya ini, kata benda hamba dengan raja. Ya kan? Yang mana yang konstruk? Ini. Apa ini? Ebed. Hamba. Ini Hamelek, the king. Nah, lalu ada hubungan konstruk. Nanti kalau kalian klik Biblebox itu di parsing, oh ada konstruk. Berarti menunjukkan servant itu berkaitan dengan king. Nah, konstruk itu biasanya apa namanya? Ada satu yang absolut, ini absolutnya, tapi satu yang konstruk. Maka diterjemahkan jadi the servant of the king. Ya, hamba dari raja itu. Yang jadi konstruknya servant, king-nya yang jadi absolut. Jadi hamba dari raja itu. Ya. Nah, konstruk itu juga bisa seperti ini, diikuti kata sifat yang atributif. Jadi hatofa kan good, ya kan? The good. Hatofa apa? Melek ini. Melek. The good king. Haaretz of the land. Gitu ya. Melek raja. Berarti ini absolutnya. Konstruknya apa? Haaretz ini berarti apa? Konstruk atau absolut. Haaretz. Absolut. Melek konstruk. Hatof itu apa? Konstruk atau absolut.
Nah, adjektifnya itu menjelaskan apa? King-nya atau land-nya? Tanahnya yang bagus atau rajanya yang bagus? Rajanya. Raja yang baik dari pulau itu. Ya kan? Oke. Nah, maka kata sifatnya ini adalah atributif terhadap melek ini. Oke. Nah, kata sifatnya atributif terhadap melek. Yang menjadi konstruk king-nya. Absolutnya arets. Ini atributif aja, adjektif. Tapi bisa juga seperti ini. Kamu lihat ya. Ini kan hatof. Sedangkan ini hatobah. Akhiran bah ini kan apa? Menjelaskan bukan melek lagi. Tapi land-nya. Ya kan? Akhiran A ini kan akhiran apa ini? Feminim, tunggal. Nah, haaretz ini kan feminim tunggal. Maka dia menjelaskan land. Kalau ini kan hatof. Kalau ini hatobah. Ada bahnya berarti menjelaskan land. Oke? Nah, konstruknya yang mana nih? Konstruk dan absolutnya mana? Melek atau haaretz? Hah? King-nya apa? King-nya ya tadi, konstruk. Haaretznya absolut. Oke? Ingat ini. Ebed apa? Ha-melek. The servant of the king. Konstruk ebed, servant. Ya kan? Ha-melek absolut. Oke? Nah, biasanya rumusnya gini. Kata benda yang disebut konstruk biasanya dalam posisi apa namanya? Muncul yang pertama ini, baru absolut. Sama kayak gini loh. Melek ini kan muncul yang pertama kan. Maka konstruk baru absolut. Ya. Nah, ini konstruk dulu baru absolut. Sama ini kayak gini. Konstruk dulu baru absolut. Baru ada kata sifatnya yang tanda merah ini. Oke. Dah, gitu aja. Nggak usah bingung. Konstruk absolut menjelaskan hubungan satu kata benda dengan kata benda itu. Ya. Biasanya ada off-nya nih. Misalnya ini kan servant. Karena ada hubungan konstruk maka ditambah off. Ya kan? Masih ingat kan? Nah. Nih ya. Words of. Nah, berarti ada hubungan konstruk absolut ini. Oke? The words of. The words of the prophet. Maka the words-nya nih konstruk. Ini absolut. Nah, berarti di sini konstruk. Yang ini absolut. Ini kata sifat. Ngerti nggak? Yang online? Yang online lagi loading mereka. Bisa, Mercy? Masih bisa ikut sedikit-sedikit ini. Masih sedikit-sedikit ya. Harus minum obat nanti kalau pusing. Udah sediain Panadol belum? Pusing. Nah, Pusing. Panadolnya ada nggak? Ada. Ada ya? Ini juga ada. Jangan baikon aja.
Oke, sekarang coba kita belajar baca. Ayo. Ya, sama-sama. Di Oh, libere. 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 Hanabi. ya, terus navi Nabi. ha HLE. Nah, ulangi. Libre, ya. Hanabi. HLE. HL. Nah, saya mau waktu kalian lihat di box ini, kalian bisa nerjemahkan, bisa jelasin. Nah, sekarang penjelasannya. Atau terjemahannya jadi these words of the prophet. Perkataan ini dari nabi itu. Ya kan? Nah, di sini ada atributif adjektif. Nah, ini yang tanda merah ini. HLE artinya ini. Libre. Menjelaskan apa? Ini apa? Perkataan, ya kan? Diberi ini, libre. Berarti libre dengan HL ini apa? Konstrak. Absolutnya Hanavi, prophet. The prophet, ya kan? Oke. Nah, karena ada hubungan konstrak dan absolut, maka ada of di sini. Ya kan? Nah, tuh, kalian bisa lihat ini di 10C ya. Oke. Nah, yang kedua nih coba baca. Libre. Hanai. Haze. Oke. Ya, yuk sama-sama. Libre, Hanavi, Haze. Z, Zain ya. Z, Haze. The words of this prophet. Kata sifatnya yang mana di situ? Haze. Apa di situ diterjemahkan apa? This, ya kan? This. Lalu absolutnya mana? Hanavi. Hanavi. Konstraknya libre. Iya. Libre. Sifa soalnya jadi bacanya cepat. Libre. Bukan libere. Ya. Libre. Oke lah. Salah-salah nggak apa-apa. Iya. Itu apa? Konstrak. Ya, maka diterjemahkan karena untuk konstrak absolut ada of-nya. The words of this prophet. Jangan terbalik. The prophets of the word. Nah, itu kacau nanti. Ya. Oke, ada pertanyaan di sini? Nah, coba ini belajar lagi, baca lagi. Hanavi. Haze. Oke. Libre, Hanavi, atau Haze. Tuh, ada dua kata sifat tuh kan, atau dengan Haze. Maka diterjemahkan this good. Absolutnya apa? Prophet, Hanavi. This good prophet. Ya kan? Jadi kata sifatnya itu bisa menjelaskan yang konstrak, juga bisa menjelaskan yang absolut. Tergantung dia mau jelaskan yang mana.
Oke, I think ini mudah-mudahan bisa ngerti ya. Nah, ini hanya masalah penulisan aja, yang seperti ini nanti lihat aja di apa. Yang penting masalah vowel berubah-berubah seperti itu, saya kira apa namanya terlalu banyak ya. Tapi kita lihat aja di my box itu kalau muncul construct absolute, nah kalian nggak bingung. Terus muncul pronominal suffix, ini tadi pronominal suffix itu berarti ada possessive, ada objektif, ya. Nah, misalnya ini kan ada akhiran i, ni, a, itu berarti my. Lalu ada akhiran keh, ya kan? Ini kah, keh. Lalu ada o, kolom ya, hu. Lalu ada an. Nah, ini berarti ada ininya, ada terjemahannya ini. Nah, misalnya contohnya tadi. Su, se, nu. Ya. Nu-nya ini yang membuat jadi artinya our. Ya kan? Ada nu-nya ini. Lalu misalnya ada i-nya ini, kirek yot-nya ini, i. Ya. Ini menjadi my kalau tunggal. Kalau jamak menjadi my horses. Nah, ini ada apa? Patah dan yot-nya ini. Lalu ada kah, ke, holem dan ah. Nah, ini menunjukkan your, his, her. Tunggal. Tapi jamaknya sama, cuma kata bendanya yang berubah jadi jamak ya. Jadi ini kalau susah, jadi ini su, se. Nah, ini ada perubahan. Tunggal jamak saya kira gampang membedain ya. Kudanya dengan kuda-kudanya. Nah, gitu. Nah, ini pronominal suffix yang artinya milik ya, possessive. Tapi juga ada pronominal suffix yang objektif. Misalnya ini menjadi oti me, tambahkan preposisi iti menjadi with me. Oke. Nah, ini pronominal suffix yang akhirannya ini. Akhirannya ini loh. Yang di belakang ini. Itu menunjukkan me, you, him, her ya, tergantung ini. Nah, misalnya with me, my people. Nah, ini satu me itu berarti objektif. Kalau my possessive. Ya kan? With you object. Your people possessive. Possessive itu artinya milik. Ini dengan kamu. Mu-nya objek. Denganmu, ya kan? Mu-nya jadi objek. Nah, belakangnya sama. Keh. Ya, ini pronominal suffix-nya bisa dua, bisa objek, bisa posesif, gitu. Oke, maka nanti konteks yang menentukan. Misalnya kalau ada preposisi im, berarti with you. Kalau diikuti kata benda, berarti your. Bukan people you, tapi your people. Ya, tapi kalau diikuti preposisi bisa im with you. Kalau diikuti kata benda misalnya people, berarti dia jadi possessive, your people. Akhirannya sama-sama kah ini. Kah ini kan yang tadi ini. Nah, ini kan contoh-contohnya ya. Nah, ini. Kah ini bisa your, bisa you. Your itu possessive, you itu objek. Ya, kalau ini bisa my, possessive, me, objek. Ya, nah kalau ha dengan yah itu bisa her, ya, bisa possessive, bisa objek. Kalau nu dengan nu bisa our atau us. Can bisa your, you. Can, your, you. Hem, their, them. Hen, ini yang feminim, plural.
their atau them. Oke, nah itu pronominal suffix. Jadi kalau di White Box nanti kalian klik, oh parsingnya itu ada pronominal suffix, nah hati-hati. Ini posesif atau ini objek. Biasanya kan kalau kita lihat terjemahannya sudah dibantu di sini. Ya, oke. Saya kira kemarin kita udah belajar sampai itu ya, pronominal suffix, construct, absolute gitu. Lalu kan kita udah belajar numbers terakhir ya. Construction ini tadi ya, the servant on the king ini jangan lupa. Lalu terakhir kita belajar numbers 1 sampai angka ya, ini numbers ini angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Saya kira ini tertolong oleh by box juga. Nah, ini sekarang kita mau masuk kata kerja. Introduction to the verb. Oke, nah sebelum sampai chapter 12 kita sudah review sebentar 1 sampai 11 ya, walaupun sejam doang. I think menolong kita, tapi sekali lagi tadi saya katakan kalian juga harus baca sendiri. Makanya nanti saya memberi tugas-tugas mingguan supaya ingat lagi. Ya. Nah, untuk minggu depan kalian saya beri tugas untuk membaca saja chapter 1 sampai 11 ya, direview sendiri, baca lagi. Karena gini ya, kalau saya adalah contohnya, kalau saya nggak baca, nggak tiap semester ngajar ya, lama-lama juga iya amnesia gitu. Ya. Kalau kalian lebih cepat lagi amnesia. Oke. Nah, supaya nggak amnesia, maka diulang-ulang. Gitu. Ya, ada pertanyaan. Nah, bacanya gimana? Karena saya nggak suruh kalian ringkas ya, kalian tulis saja di situ nanti sudah baca. Chapter berapa sampai berapa, ya kalau kalian jujur ya kalian yang untung, kalau kalian nggak jujur ya kalian yang rugi. Gitu, bukan saya. Kalau kalian jujur jawabnya benar-benar baca ya kalian yang untung. Jadi kalau kalian bohongi saya ya kalian yang berdosa. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada yang di online? Online semua bukunya pasti ada ya? Ada. Nixon dan lain-lain masih ada bukunya? Yang masih Ada, Pak. Ada, bagus. Kalau ada yang mau ditanyakan? Chapter 1 sampai 11 ini Pusing. belum kalau saya. Udah jebol. Pusing, Pak. ya. Jebol. Ini kosong total dalam otak. Hah? Kosong total dalam otak, nggak ada yang isi. Ada Tuhan. Ya, belajar bahasa memang mesti tekun. Kalau enggak Ini kalau ditanya nggak ya? yang penting di Ibrani itu pertama bisa baca, lalu bisa gunakan Bible untuk terjemahkan. Karena bagi saya maunya praktis saja untuk eksegesis. Kita bukan orang Ibrani yang mesti berbicara atau secara kita belajarnya secara pasif aja untuk supaya bisa baca. Ya. Dan untuk eksegesis gitu, ya. Supaya kalian waktu belajar atau membaca
kitab PL misalnya, nggak melulu pakai yang Indonesia atau Inggris, tapi bisa lihat yang Ibraninya dulu. Ya kan? Nah, itu tujuannya. Supaya dapat terjemahan yang pas. Nah, itu dari situ kita bisa menafsirkannya ya. Tapi menguasai bahasa itu sebetulnya salah satu, enggak segala-galanya. Ya. Salah satu tools yang kita bisa pakai untuk menganalisa itu jadi lebih tajam. Nah, dengan bahasa. Nah, kalau kita biasanya kan, kalau kita udah lulus, ya kita udah lupa ya kan, cuma hanya di STT aja yang ingat. Waktu kuliah ingat. Tapi kalau udah pelayanan, disuruh khotbah, disuruh apa, kita rasanya, aduh, udah males gitu. Atau kita lupa. Ya. Padahal kalau udah belajar bahasanya, kita menggali kata-kata itu atau kalimat itu menarik sebetulnya. Ya memang butuh waktu dan usaha yang lebih daripada hanya sekedar pakai LAI gitu. Ya. Nah, bahasa ya saya ajarkan ini tujuannya supaya kalian bisa pakai buat eksegesis. Nah, eksegesis tujuannya apa? Supaya tadi yang kemarin saya jelaskan menemukan spiritual meaning-nya. Karena spiritual meaning-nya itu ada di dalam mana? Dalam teks itu, dalam bahasa itu. Sama saya katanya, rohmu itu ada di dalam mana? Dalam tubuh daging ini. Nah, Alkitab juga gitu. Tubuh dagingnya apa? Tubuh daging dari Alkitab itu apa? Teksnya itu, ya ini bahasa ini. Ya, gitu. Kebetulan bahasa Ibrani dan Yunani. Coba Tuhan Yesus lahir di Nias kan jadinya bahasa Nias. Ya kan? Atau lahir di Indonesia, jadi bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Nah, sayangnya lahir di Asia Timur sana, Asia Tengah sana gitu ya. Asia apa namanya? Timur Tengah sana gitu. Kita belajar bahasa di sana. Tetapi sekali lagi bahasa itu, kalau kita menguasai bahasa, kita ibarat kita menguasai kulit dari Alkitab itu. Ingat, baru kulit atau daging tubuh dari Alkitab itu. Ya. Nah, baru nanti kita cari di situ di mana di balik daging itu, ternyata ada spiritual meaning. Oke, itu tujuannya. Nah, maka semester ini kan belajar bahasa yang terakhir ini dimaksimalkan lah. Mungkin tadi yang saya katakan ya, waktu kalian nanti udah pelayanan, jangan nggak pernah lagi gitu. Tapi saya harap ini nggak sekedar lulus mata kuliah ya kan. Ya, idealnya ini buat sampai kalian mati gitu loh. Karena kan kalian baca Alkitabnya kan sampai mati kan. Enggak, atau cuma di STT aja baca Alkitab. Kan enggak. Nah, gitu. Ya. Nah, tapi kita enggak usah khawatir, kita dibantu misalnya kayak Bibleworks, buku-buku ya, Church Fathers, apa namanya? Itu tafsirannya atau sekarang di Google juga banyak. Ya. Nah, kalau dulu kita baca Church Fathers itu mereka kan tulisannya langsung mereka baca dari bahasa aslinya, mau itu bahasa mereka, misalnya John Chrysostom, ya mereka bahasa Yunani kan, waktu baca PL bahasa Yunani, baca PB, PL ini Septuaginta kan Yunani, baca PB ya Yunani juga.
Oke. Nah, kita ini yang sudah berbeda bahasa yang mesti belajar lagi bahasa mereka. Ya. Gitu. Nah, jadi saya mau ajak kalian tuh kembali lagi kayak orang dulu tuh baca Alkitabnya kayak gimana sih? Oh, ternyata caranya gini, baca dari bahasa aslinya. Lalu jelaskan dari situ. Ya. Yang kemarin saya jelasin itu kan, teologi itu kita harus kembali ke yang mula-mula itu. Saya jelaskan kayak kita main games yang berbisik itu ya, dari orang pertama 21 ya, yang berantai itu. Nah, orang ke-21 itu paling kasihan kan, dapat arti yang enggak lain ya kan dari yang pertama. Nah, kalau kita belajar dari yang 21 ini repot kan. Ya, enggak full meaning lagi. Kita kembali ke yang pertama. Nah, orang yang pertama, yang kedua, ketiga itu mereka baca kitab suci kayak gimana? Nah, seperti itulah makanya kita belajar bahasa asli dalam Alkitab. Ya, kira-kira gitu. Oke, kita break dulu. Nanti kita masuk lagi setelah ya kita break 10 menit lah ya.